Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitur Rahman dari KKN PPM STMKG Unit 8 Jawa Tengah 2. Pada video kali ini kita akan mengulas cara membuat video dengan tema sinematik. Adapun beberapa perlengkapan yang saya pakai untuk membuat video ini. Yang pertama, saya menggunakan kamera ponsel, kemudian menggunakan tripod, dan yang terakhir saya juga memerlukan satu orang kameramen. Tahapan yang pertama, saya menyusun skrip dulu untuk membuat videonya. Kemudian yang kedua, saya mengambil gambar yang sesuai dengan skrip. Dan yang ketiga ialah proses editing. Baik, langsung saja kita lihat contoh hasil videonya. Ada saja gangguan saat belajar di masa pandemi ini. Ponsel yang sering error tanpa pemberitahuan dahulu, paket internet yang serasa tidak pernah cukup, banyak gangguan lain yang seakan tak ada habisnya jika dikeluhkan. Dan sinyal yang kadang suka menghilang entah kemana, seperti kabar dia. Namun, itu semua tak cukup besar untuk memadamkan api dalam diri ini untuk selalu menuntut ilmu, karena di mana ada niat, pasti ada jalan. Itu tadi adalah contoh videonya. Sekarang kita coba masuk ke proses editingnya. Baik, kali ini kita akan mengulas tentang video yang telah kita buat, yaitu video sinematik. Kalau teman-teman lihat di sini ada layar hitam, itu cara memasukkannya. Teman-teman bisa klik media, kemudian pilih latar, terus klik yang warna hitam ini. Nah, diklik tambah. Oke, mantap, sudah masuk. Seperti itu caranya. Kemudian di sini ada subtitle. Cara memasukkannya, teman-teman bisa klik lapisan terus teks, nanti ditulis saja di sini kata-katanya apa. Ini kan udah ada. Kita klik, kita coba bedah. Di sini ada animasi masuk. Ini yang saya pakai, dia memudar. Jadi dia mudar set. Durasinya misal 1. Dan animasi yang keluarnya juga sama, pakai yang memudar. Gitu. Untuk subtitle selanjutnya juga sama sih, pakai itu juga. Jadi cukup untuk penjelasan subtitle. Terus kemudian kita masuk ke video yang pertama. Ini efek yang saya pakai yang pertama itu di filter warna. Kita coba klik filter warna yang dingin, C09. Nanti ketebalannya bisa diatur sendiri. Kalau normalnya dia gini, nggak pakai filter. Nah tuh, kalau pakai filter dia jadi seperti ini. Nah, beda kan? Lebih sinematik. Terus saya juga lari ke penyesuaian. Cerahannya saya turunkan, kontrasnya saya naikkan. Kontrasnya saya turunkan sesuai dengan selera masing-masing. Highlight saya turunkan, bayangan juga saya turunkan. Terus ada lagi satu vignette. Nah, ini ada efek hitam-hitam di samping ini, namanya vignette. Kalau kita off kan dia jadi terang sampingnya, tapi kalau kita klik jadi hitam. Jadi terlihat lebih sinematik seperti itu. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini ada kayak bagian hitam ini. Itu cara memasukkannya yang ini. Itu kita tinggal klik layer, kemudian media, masuk ke menu latar, dan klik backgroundnya. Misal warna ini abu-abu juga bisa. Nah, di sini. Terus dilebarkan. Terus digeser ke tempatnya. Nah, cara masukkannya seperti ini. Nanti diperpanjang sampai akhir. Seperti itu. Buat pembatas video atas sama bawah juga sama seperti itu caranya. Kemudian untuk suara dubbing, cara memasukkannya ya seperti ini, klik audio, terus nanti cari folder dubbingnya. Kebetulan teman saya kirim lewat WhatsApp dokumen, dia kirim yang ini, namanya teks 1.
Ada saja gangguan saat belajar di masa pandemi ini. Nah, nanti dimasukin, dipotong-potong, dan disesuaikan dengan gambarnya. Setelah suara dubbingnya masuk, nanti subtitle juga mengikutinya. Oh iya, sama satu lagi, untuk komposisi suara dari dubbing dan musik backsound-nya itu harus lebih keras suara dubbingnya ya. Misal di suara dubbing saya atur dia tetap 100%, dan untuk backsound-nya saya turunkan dia hanya 29%. Seperti itu. Kalau backsound-nya lebih keras dari dubbingnya kan juga nggak enak. Dubbingnya nggak kedengeran juga. Kemudian selanjutnya kita bahas adegan per adegannya atau gambarnya. Seperti ini. Ini kan keterangannya ponsel sering error. Saya pegang HP, HP-nya kayak rusak. Terus pindah ke sini biar empati penonton tuh tahu bahwa HP-nya tuh beneran rusak gitu. Intinya. Kemudian habis itu saya frustasi. Nah, selanjutnya juga sama. Ini kan paket internet serasa tidak pernah cukup. Karena harganya mahal kan. Saya buka dompet berarti tentang uang. Nah, uangnya cuma satu nih, 5.000. Nah, disitu saya angkat biar kelihatan sedih. Barangkali uangnya berubah kan jadi 50.000. Ternyata enggak. Dan saya cek lagi, duit receh pun nggak ada yang keluar. Nah, habis ini saya acting kuliah tapi diganggu sama adik saya. Dia ganggu terus. Dan dubbingnya juga tulisannya banyak gangguan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adegannya nyari sinyal, acting nyari sinyal. Saya ambil angle yang banyak dari depan, terus dari belakang, kemudian dari samping. Terus di sini ada transisi, saya pakai yang simple, yang klasik, yang crossfade in. Nah, durasinya diatur aja sesuai yang bagus yang mana. Kayaknya 1,5 deh. Oke. Kemudian kita klik centang. Situ masuk ke kebun bambu. Buka tas. Kemudian ada kata-kata bijaknya di sini. Di sini saya percepat videonya. Habis itu perlambat dan sesuai captionnya di mana ada niat, pasti ada jalan. Saya menunjukkan rasa senang dan senyum karena bisa ikut kuliah online seperti itu. Baik, langsung saja kita coba untuk memainkan videonya. Ada saja gangguan saat belajar di masa pandemi ini. Ponsel yang sering error tanpa pemberitahuan dahulu, paket internet yang serasa tidak pernah cukup, banyak gangguan lain yang seakan tak ada habisnya jika dikeluhkan. Dan sinyal yang kadang suka menghilang entah kemana, seperti kabar dia. Namun, itu semua tak cukup besar untuk memadamkan api dalam diri ini untuk selalu menuntut ilmu, karena di mana ada niat, pasti ada jalan. Baik, itulah dari contoh video yang sudah kita buat. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa mengaplikasikannya. Terima kasih dan selamat berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.